Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan akan mempresentasikan dua artikel, yaitu satu artikel internasional dan satu artikel nasional tentang pasar modal terkait risiko pasar. Sebelum lanjut ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Yuliana Noviana dengan NIM A1C019258, Sang Ayu Putu Hari Iswari Dewi dengan NIM A1C019223, dan Wiwin Parwati dengan NIM A1C019251. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Yuliana Noviana. Kepadanya dipersilahkan. Langsung saja masuk ke materi pertama, yang dimana materinya adalah The Assessment of Market Risk in the Context of Current Financial Crisis. Yang melatar belakangi di sini ketidakstabilan yang terkait dengan dinamika pasar menarik perhatian bank pada manajemen risiko pasar. Metode statistik yang paling umum digunakan untuk mengukur risiko pasar yang terkait dengan portofolio bank adalah value at risk. Value at risk merupakan indikator probabilistik yang menyatakan potensi kerugian maksimum dari nilai pasar portofolio yang mungkin muncul dalam periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan tingkat kepercayaan yang telah ditetapkan. Di sini, penulis merekomendasikan penggunaan metode alternatif untuk mengukur risiko bersama dengan value at risk, serta untuk menilai berkala dari kinerja yang diperoleh sebagai ukuran untuk manajemen risiko yang benar. Selanjutnya, yang pertama ada teori pendukung penelitian, yang dimana tinjauan literatur yang mempertimbangkan subjek manajemen risiko perbankan sangat luas dan kompleks. Oksal dan Orhan pada tahun 2012 melakukan penelitian mengenai analisis risiko pasar selama krisis keuangan baru-baru ini untuk serangkaian negara berkembang dan maju dengan menggunakan metode value at risk untuk menguji kinerja value at risk sebagai ukuran risiko pasar. Digunakan teks Cartier untuk menguji kinerja value at risk sebagai ukuran risiko pasar, digunakan teks Cartier Presuppositions dan fungsi quadratic law. Yang kedua ada jenis penelitian, yang dimana jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian statistik deskriptif. Yang ketiga ada populasi, estimasi value at risk menggunakan tingkat kepercayaan 99% untuk tingkat persentil 0,999 dan tingkat kepercayaan 95%, dan estimasi stress tingkat kepercayaan 99% yang digunakan oleh metode value at risk. Yang keempat ada sampel, yang dimana metode value at risk dan stress test. Yang kelima ada jenis data dan teknik pengumpulan data, yaitu jenis data kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode GALQ. 6 ada hasil penelitian, yang dimana hasil dari uji value at risk dan AIS menunjukkan bahwa peningkatan kerugian portofolio dapat ditentukan oleh peningkatan volatilitas pasar. Nah, yang ketujuh adalah keterbatasan. Keterbatasan pada penelitian ini adalah FAR hanya mengukur kerugian kuantil dan dengan cara ini tidak mempertimbangkan kerugian lain yang terletak di atas level FAR. Artikel selanjutnya adalah atau penelitian selanjutnya adalah modal investasi awal dan persepsi risiko dalam keputusan berinvestasi. Terbelakang pada penelitian ini adalah pasar modal merupakan istilah yang masih asing di kalangan masyarakat luas. Pasar modal menawarkan beberapa produk yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi, antara lain saham, obligasi, dan lain-lain. Teori pendukung pada penelitian. Teori pendukung pada penelitian pasar modal menurut Yogianto 2010, pasar modal merupakan tempat bertemu antara pembeli dan penjual dengan risiko untung dan rugi. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Selanjutnya, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi STI Tratma Mulia yang telah memperoleh mata kuliah teori pasar modal atau telah mengikuti seminar pasar modal, yaitu sejumlah 81 mahasiswa. Selanjutnya, sampel pemahaman dasar tentang investasi yang meliputi jenis investasi, return dan risiko investasi memudahkan seseorang untuk mengambil keputusan berinvestasi. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, observasi non-partisipan, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Kedua, wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan kepala bagian kemahasiswaan mengenai hal-hal yang terkait dengan responden penelitian seperti jumlah mahasiswa jurusan akuntansi Setie Triatma Mulia. Ketiga, kuesioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.
Hasil penelitian, persepsi atas risiko berpengaruh positif terhadap minat berinvestasi di pasar modal dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Kemudian, modal investasi minimal berpengaruh negatif terhadap minat berinvestasi di pasar modal dengan nilai signifikansi sebesar 0,012. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini terbatas pada penggunaan variabel persepsi atas risiko dan modal investasi minimal yang mempengaruhi minat berinvestasi di pasar modal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan implikasi bagi pemerintah melalui Bursa Efek Indonesia agar semakin meningkatkan kegiatan-kegiatan termasuk pelatihan yang berkaitan dengan pasar modal, tidak hanya di kalangan mahasiswa, tapi juga di masyarakat umum, agar masyarakat umum mulai memahami keuntungan yang bisa diperoleh jika melakukan investasi di pasar modal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.